Panatua Jaishin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 versi novel setelah Xiao Ayan berhasil lari dari kejaran leluhur klan Hongdouzong. Terima kasih yang sudah stay duduk, ngopi di video channel ini, semoga kalian selalu sehat selalu. Tinggalkan jejak kalian dengan like, komen, subscribe channel ini terima kasih. Agar Mimin selalu semangat bangun spoiler alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Chapter Bab 971, Gulir Tidak Lengkap. Tempat yang muncul di depan Xiao Yan adalah dunia petir. Jumlah petir yang tak terbayangkan datang menghancurkan dari langit kosong seperti air terjun. Mereka membawa bang yang menggetarkan jiwa bersama dengan Heaven Might yang kaya. Kekuatan spiritual Xiao Yan baru saja muncul di dunia petir ini ketika banyak kilatan petir yang miring tampaknya telah merasakannya. Dengan suara, cila, mereka memotong udara dan tiba-tiba memancarkan cahaya, menutupi seluruh langit. Alis Xiao Yan sedikit merajut di wajah cahaya petir ini yang telah ditembak ke segala arah. Dia tahu bahwa ini bukan semburan petir asli, tetapi justru hal-hal yang diciptakan dari kekuatan spiritual yang tersisa dalam gulungan. Ini menyebabkan dia merasakan kegembiraan. Menyebarkan. Dengan ketukan jarinya di langit yang kosong, kekuatan spiritual yang kuat terwujud di mana jarinya menekan, meletus dengan cara yang tak henti-hentinya. Jumlah kilat yang tak terhitung jumlahnya, yang datang bergegas, segera hancur dimanapun kekuatan spiritual bergerak. Petir berubah menjadi bintik-bintik cahaya berwarna perak, yang meresap ke langit, sebelum perlahan berubah menjadi tidak ada apa-apa. Xiao Yan mematahkan kekuatan spiritual yang tersisa dalam gulungan itu dengan jarinya sebelum dia perlahan-lahan menyapu pandangannya. Seluruh tempat dipenuhi dengan warna perak yang mencolok. Di bawah ini adalah danau perak yang sangat besar. Lightning berenang di seluruh danau seperti ular perak, memberinya penampilan kolam listrik. Tidak ada yang lain di tempat ini selain kolam listrik di bawah ini. Itu juga tidak memiliki informasi yang berkaitan dengan apa yang disebut 3000 petir ilusi tubuh. Tatapan Xiao Yan mengamati ruang ini 1 inci pada suatu waktu sebelum akhirnya berhenti di kolam listrik di bawah. Alisnya terangkat. Setelah merenung sejenak, ia sekali lagi menekan lembut ke dalam kolam listrik. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat melonjak dan akhirnya menyapu kolam listrik. Cahaya petir yang tersisa di atas dengan cepat tersebar. Mengikuti hamburan cahaya petir, danau perlahan-lahan menjadi sebening kaca. Mata Xiao yang terfokus pada kolam listrik, yang telah berubah menjadi jernih. Sesaat kemudian, sedikit riak pelan muncul di permukaannya. Banyak kata terbentuk dari cahaya petir dimanapun riak mencapai. Xiao yang berdiri tinggi di udara dan melihat ke bawah. Dia secara tidak sengaja dapat dengan jelas membaca kata-kata ini yang dibuat dari kilat. Jai melonjak ke matanya. Dia memusatkan pikirannya saat matanya dengan hati-hati menyapu kata-kata itu, dengan tegas mengingatnya di dalam pikirannya. Tidak banyak kata-kata yang terbentuk dari cahaya petir di permukaan danau. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, mereka Xiao Yan telah berkomitmen untuk mengenang mereka. Namun, ketika Xiao Yan mulai mengatur dan melatihnya di dalam hatinya, dia akhirnya merajut alisnya dengan erat sekali lagi. Menurut tebakan Xiao Yan, informasi itu memang terkait dengan metode berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Namun, urutannya benar-benar kacau. Seseorang tidak dapat memperoleh petunjuk sedikit pun dari membacanya. Chen Yun memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Wind Lightning Pavilion. Dia seharusnya tidak memiliki teknik Dou yang palsu, tapi mengapa aku tidak bisa melihat salah satu metode pelatihan untuk itu? Apalagi, jika aku melihatnya dengan hati-hati. Sepertinya aku merasa ada banyak hal yang hilang. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Xiao Yan merenung sejenak sebelum sekali lagi menutup matanya. Dia mulai perlahan mengatur informasi kacau dalam pikirannya. Proses organisasi ini berlanjut selama hampir 1 jam. Pada saat Xiao Yan membuka matanya lagi, keraguan dalam diri mereka sudah menghilang. Setelah masa studi yang panjang ini, dia memang menemukan beberapa masalah. Ini memang metode pelatihan untuk tubuh ilusi 3000 petir. Namun, itu tidak lengkap. Itu hanyalah sebagian dari keseluruhan. Perasaan itu memiliki cacat berasal dari ini sebelumnya. Gerakan kilat 3000 telah dibagi menjadi beberapa bagian. Chen Yun ini hanya memiliki 1 dari mereka. Betapa menyesalnya Xiao Yan menghela nafas agak murung. Namun, dia merasa itu normal setelah memikirkannya.
Menjadi harta paling berharga di Wind Lightning Pavilion, bagaimana bisa tubuh ilusi 3.000 petir ini ditempatkan di tangan Elder? Menempatkan mereka secara terpisah adalah metode yang paling aman. Aku ingin tahu di mana bagian yang tersisa. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan mengumpulkan semuanya. Jika aku berhasil menguasai 3.000 petir ini tubuh ilusi, itu pasti akan sangat membantu di masa depan. Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia sekali lagi melirik dunia petir ini dan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya secara bertahap menjadi pucat dan menghilang beberapa saat kemudian. Setelah hilangnya Xiao Yan, dunia petir ini sekali lagi menjadi merajalela dengan kekerasan liar. Xiao Yan perlahan membuka matanya di dalam gua. Dia melihat gulungan berwarna perak cerah di tangannya dan tanpa sadar tertawa. Itu tidak mudah untuk mendapatkan teknik kelas tinggi di kelas. Namun, untungnya dia tidak memperoleh apa-apa. Paling tidak, ia telah mendapatkan sebagian dari metode untuk berlatih tubuh ilusi 3.000 petir. Menurut tebakannya, bagian yang tersisa harus berada di tangan sesepuh lainnya dari Wind Lightning Pavilion. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia mungkin bisa memikirkan cara untuk mendapatkannya. Setelah tertawa pelan, Xiao Yan menyimpan gulungan berwarna perak ke dalam serenai siring. Setelah itu, dia mengalihkan pikirannya dari itu. Saat ini, hal yang paling penting adalah untuk mengeluarkan apa yang disebut Blood Lightning Seal di tubuhnya. Jika tidak, itu benar-benar seperti yang dikatakan Chen Yun. Dengan benda ini sebagai suar, dia akan merasakan dimanapun dia berada. Xiao Yan menghembuskan nafas dengan lembut dan cepat memasuki kondisi latihannya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan mulai memindai setiap incinya. Namun, Xiao Yan tertegun untuk menemukan bahwa itu tidak ada yang tidak biasa di dalam tubuhnya setelah pemindaian selesai. Tidak ada sedikit pun jejak Blood Lightning Seal. Tidak mungkin untuk tidak ada. Aku secara pribadi menyaksikan benda itu memasuki tubuhku, Xiao Yan bergumam. Sebuah pikiran segera melewati pikirannya dan Glazed Lotus Heart Flame mengikuti pembuluh darahnya, dan perlahan-lahan diedarkan. Akhirnya, itu meletus dan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Api menyala dengan sangat keras di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya merasakan perasaan yang tidak biasa ditularkan. Pikirannya bergerak dan muncul di tempat di mana perasaan tidak biasa itu berasal. Tempat di mana perasaan yang tidak biasa ditransmisikan dari tempat terpencil. Namun, masih ditemukan dengan pencarian penuh yang dilakukan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Pada saat ini, ada jejak merah muda yang sangat kecil di pembuluh darah ini. Cahaya lemah samar-samar berkedip saat nyala api menyala. Itu memang telah menyembunyikan dirinya sangat dalam. Jika bukan karena kekuatan api surgawi, sepertinya aku akan kesulitan menemukannya. Xiao Yan melihat segel merah tua perak ini dan dengan dingin tertawa. Dia bisa merasakan bahwa itu jejak segel ini mengandung energi aneh. Xiao Yan tidak terbiasa dengan energi semacam ini. Ketika dia berlatih gerakan kilat 3000 saat itu, dia juga menyerap benang semacam kekuatan angin petir dari angin dan guntur. Energi semacam ini sedikit lebih kuat daripada teknik Dou biasa. Jika orang biasa ditanam dengan segel seperti itu wajar bahwa dia tidak akan berani melepaskannya karena kekuatan angin petir akan menyebabkan banyak kerusakan pada bagian internal dari tubuh seseorang harus meledak. Namun, beruntung bahwa itu meskipun angin kekuatan petir yang merepotkan, kekuatan api surgawi bahkan lebih merepotkan dan aneh. Sekelompok api hijau giok dengan cepat menyebar saat pikiran melewati pikirannya. Setelah itu, ia membungkus segel dan pembuluh darah di dalamnya. Suhu yang sangat tinggi dengan cepat meresap ke tempat itu. Karena api hati teratai Glazed telah benar-benar disempurnakan oleh Xiao Yan, suhu tinggi semacam ini tidak akan membahayakan dirinya, dan itu akan menyebabkan pembuluh darahnya merasakan perasaan hangat yang nyaman. Di sisi lain, segel penangkal darah itu menjadi sedikit terdistorsi di bawah suhu tinggi. Benang-benang energi berwarna darah berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan ketika suhu tinggi menembusnya. Blood Lightning Seal ini memang memiliki keanehan. Bahkan, Heavenly Flame membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghapusnya. Namun, ini karena kekuatanku sedikit lemah. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku segera mungkin aku juga harus mengkonsumsi pil Migti Huang. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mempelajari Blood Lightning Seal karena secara bertahap berubah pucat di dalam api surgawi. Ti Huang Pil adalah pil obat tingkat tinggi yang hanya efektif untuk ahli Dou Huang.
Seorang ahli Do Huang akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 atau bahkan 2 bintang jika dia mengkonsumsinya. Namun, seseorang hanya bisa mengkonsumsi pil obat sekali. Setelah itu akan kehilangan efeknya. Untungnya, Xiao Yan tidak pernah mengkonsumsinya. Namun, saat ini situasi di mana dia mungkin harus bergantung pada hal ini. Setelah aku melepas Blood Lightning Seal ini, aku akan mencari tempat lain yang aman untuk mengkonsumsi pil obat dan meningkatkan kekuatan aku dalam upaya untuk segera melakukan terobosan ke kelas Douzong. Kekuatan Do Huang jauh dari cukup untuk menjelajah dataran tengah. Xiao Yan mengambil keputusan dan buru-buru memfokuskan perhatiannya, mendesak Heavenly Flame untuk menyaring segel darah dengan cepat. Penyempitan ini berlanjut selama sekitar 2 jam sebelum sil petir darah berubah menjadi sekelompok kabut berwarna darah yang akhirnya menguap menjadi kosong di bawah memanggang api. Xiao Yan perlahan membuka matanya ketika segel darah petir benar-benar menghilang. Dia menghela nafas lega, tampaknya telah melepaskan beban berat saat dia berkata, "Aku akhirnya menyelesaikan ini. Sekarang, sudah waktunya bagi aku untuk pergi." Xiao Yan berdiri dari tanah dan merapikan dirinya sendiri. Setelah itu, ia mengembalikan Earth Demon Wayang ke storage ring-nya dan berjalan dengan cepat ke pintu masuk gua. Tepat ketika dia hendak membuka pintu batu raksasa di pintu masuk gua, suara keras yang berderak tiba-tiba ditularkan dari luar. Getaran yang intens menyebabkan bagian dalam gua menjadi goyah. "Xiao Yan, keluar!" Tepat ketika Xiao Yan tercengang oleh perubahan tak terduga ini, raungan marah bergema di atas pegunungan seperti guntur. "Chen Yun? Dia benar-benar mengejarku ke tempat ini." Ekspresi Xiao Yan langsung menjadi jelek ketika dia mendengar raungan dari luar. Itu tidak terduga bahwa itu orang tua membencinya sedemikian rupa. Dia benar-benar mengikutinya dalam waktu yang singkat. Karena Chen Yun berani mengejar, sepertinya Hong Tian Xiao juga telah tiba. Jika Xiao Yan tidak menggunakan beberapa keterampilan yang benar ketika menghadapi 2 elit Douzongs, itu mungkin bahwa itu masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Xiao Yan menghirup nafas dalam-dalam. Ekspresi kejam juga melintas di matanya. Kedua orang tua ini menekannya. Seperti kata pepatah, kelinci juga akan menggigit seseorang dalam kecemasannya, apalagi Xiao Yan, yang merupakan serigala ganas dengan gigi tajam. "Hehe, bocah kecil. Tidak disangka kalau aku yang lama telah menemukanmu dalam suasana yang menyedihkan ketika aku bangun. Itu benar-benar berkat bagiku." Ketika Xiao Yan berencana untuk keluar semua dalam hatinya, tertawa menggoda lansia tiba-tiba terdengar di dalam hatinya tanpa ada peringatan sebelumnya. "Tuan Tua Yao." Xiao Yan berseru ketika dia mendengar tawa akrab ini. Sukacita yang sulit disembunyikan melonjak ke matanya. Ceritanya bersambung. Kita lanjutkan di video selanjutnya pertarungan Xiao Yan melawan Chen Yun. Tongkrongin terus channel Mimin. Terima kasih.